Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semua mahasiswa jurusan Arsitektur Universitas Trisakti. Pada video kali ini, kami akan memberikan sosialisasi pada dua hal, yaitu yang pertama adalah tentang kalender akademik genap 2023-2024 dan tentang mata kuliah pilihan yang akan dibuka pada semester berikut. Yang pertama tentang kalender akademik. Mungkin dari mahasiswa yang mendengarkan, sebagian sudah menerima informasi tentang kalender akademik 2023-2024 dari himpunan. Pada sesi ini kami hanya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin secara langsung terkait dengan kegiatan kita di bulan Februari 2024. Pada sesi ini di layar sudah tampil di mana pada hari ini tanggal 12 Februari kita mensosialisasikan mata kuliah pilihan. Kemudian bersamaan dengan itu mulai tanggal 13 sampai tanggal 15 kita rencanakan sudah akan dibuka sesi untuk pengisian KRS. Kami berharap untuk sesi pengisian KRS ini silahkan setiap mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen wali masing-masing. Berikutnya, setelah sesi pengisian KRS, maka pada tanggal 19 Februari sampai 23 Februari sudah masuk jadwal perkuliahan pertama pada semester genap 2023-2024. Kira-kira itu tentang informasi highlight di bulan Februari. Sisanya teman-teman mahasiswa mungkin bisa dapat mencermati kalender akademik secara utuh yang terlihat di sisi paling kanan. Baik, berikutnya adalah tentang mata kuliah pilihan. Sebelum kami menyampaikan tentang apa saja mata kuliah pilihan yang dibuka, izinkan kami mengingatkan kembali kepada setiap mahasiswa bahwa pada kurikulum sarjana arsitektur di tahun 2023 ada beberapa pembaharuan mata kuliah pilihan di dalam struktur kurikulum. Kita punya 3 kelompok mata kuliah pilihan yang tersebar mulai semester 5, 6, dan 7. Pada setiap kelompok itu mewakili tipe dari setiap mata kuliah pilihan. Yang pertama adalah mata kuliah pilihan penelitian, di mana setiap mahasiswa wajib atau harus mengambil minimal 1 mata kuliah pilihan pada kelompok ini. Nah, setiap mata kuliah pilihan di kelompok penelitian bobotnya adalah 4 SKS. Kemudian pada kelompok mata kuliah pilihan 2, yaitu mata kuliah pilihan kelompok internal kampus atau kelompok MBKM. Pada kelompok ini total dari SKS adalah minimal 14 SKS. Jadi setiap mahasiswa wajib mengambil jumlah SKS pada mata kuliah pilihan 2 ini sebesar 14 SKS. Apakah itu berasal dari hanya 1 mata kuliah pilihan atau dari beberapa mata kuliah pilihan di dalam MKP 2. Bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM misalnya, maka silahkan memilih MKP 1 pilihan MBKM praktek kerja. Maksud saya MKP 2 pilihan MBKM praktek kerja dengan total bobot 14 SKS. Sedangkan bagi yang tidak mengambil mata kuliah MBKM, silahkan pilih beberapa mata kuliah pilihan sampai totalnya adalah sekitar 14 SKS. Berikutnya adalah mata kuliah pilihan 3, yaitu kelompok mata kuliah pilihan untuk pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengambil minimal 1 mata kuliah pilihan mata kuliah pilihan 3 PKM dengan bobot 2 SKS. Baik, berikut adalah daftar mata kuliah pilihan dalam kurikulum operasional 2023.
seperti yang tadi sebelumnya kami jelaskan bahwa ada banyak jumlah mata kuliah pilihan di setiap kelompoknya. Hanya saja memang tidak semua mata kuliah pilihan dibuka pada setiap semester. Nah, sehingga setelah ini kami akan menjelaskan mata kuliah pilihan mana saja yang dibuka dan ditawarkan dari setiap kelompok bidang keahlian yang ada di jurusan arsitektur. Silakan setiap mahasiswa setelah ini dapat mencermati penjelasan dari setiap kelompok bidang keahlian. Selamat siang, kami dari KPK Perancangan Arsitektur akan mensosialisasikan mata kuliah pilihan yang akan kami tawarkan pada semester ini ya. Di antaranya ada beberapa mata kuliah yang nanti akan dikelompokkan menjadi mata kuliah pilihan 1, mata kuliah pilihan 2, dan mata kuliah pilihan 3. Mata kuliah pilihan tersebut antaranya adalah tipologi bangunan kontemporer, komputasi dan fabrikasi, pengembangan rumah mikro, adaptive reuse, perancangan arsitektur eksperimental, perancangan ruang luar, perancangan kolaboratif BIM, dan arsitektur komunitas. Yang pertama ini adalah mata kuliah pilihan 1, komputasi dan fabrikasi, akan dijelaskan oleh Pak Arief. Kepada Pak Arief kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Berikutnya dalam sesi ini saya menjelaskan tentang MKP 1, komputasi dan fabrikasi. Bobotnya 4 SKS karena kebetulan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan operasional, research and analysis, dan application of digital technology. Mata kuliah ini sendiri secara general ya menekankan pada pengalaman baru untuk mahasiswa. Yang pertama adalah pengalaman merancang menggunakan metode komputasi. Yang kedua adalah melanjutkan kepada tahap fabrikasi arsitektur. Dua hal baru ini sangat terkait dengan tools digital ya. Misalnya yang mendukung proses computing seperti Rhinoceros dengan Grasshopper-nya atau Autodesk Revit dengan Dynamo dan lain-lainnya yang akan bisa mendukung dan membantu kita untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang dinamis, menghasilkan varian-varian yang banyak dengan memanfaatkan tools digital. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, pada fabricating proses, teman-teman mahasiswa akan diajak bagaimana menyiapkan model digital yang tadi sudah dirancang menggunakan metode komputasi supaya bisa difabrikasi atau supaya bisa dicetak baik melalui 3D printer maupun laser cutter. Sederhananya, mahasiswa diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini dapat memanfaatkan keterampilan barunya dalam merancang arsitektur dan menghasilkan bentuk-bentuk yang dinamis atau menghasilkan varian-varian alternatif massa yang tentu bisa lebih menarik. Kira-kira itu gambaran secara umum ya tentang mata kuliah komputasi dan fabrikasi. Bahan kajiannya ada beberapa ya, baik yang terkait dengan teori-teori, kemudian pengenalan tentang jenis dan media, ada kegiatan eksplorasi komputasional, serta modeling untuk assembly pada 3D printing dan laser cutter. Bagi mahasiswa yang tertarik, silahkan mendaftar pada sesi pengisian ARS. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief atas penjelasannya. Berikutnya ini adalah kategori mata kuliah pilihan 1, tipologi bangunan kontemporer. Nah, ini mata kuliah ini merupakan pengantar bagi saudara sekalian yang akan mendalami dunia arsitektur kontemporer ya, dengan fokus pada perancangan dan analisis tipologi bangunannya. Mata kuliah pilihan ini merupakan mata kuliah dengan basis penelitian ya,
tentang bentuk bangunan dengan tujuan memberikan pengetahuan mengenai klasifikasi berdasarkan tipe dan fungsinya. Jadi saudara nanti juga akan dibekali dengan pemahaman teoritis tentang elemen yang dapat menjadi ciri atau karakteristik dari bangunan secara umum ya, maupun spesifik tentunya. Dan lebih dari itu, mata kuliah ini nanti juga akan mengajarkan konsep desain bangunan dan lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk CPLO-nya ini ada 2 arsitektur, Science, Technology, Fine Art, serta Research and Analysis. Jadi pada CPLO ini nanti saudara akan memahami konsep arsitektur kontemporer yang melibatkan kreativitas dan inovasi ya tentunya ya, serta pemahaman yang mendalam tentang teori perancangan, tipologi arsitektur kontemporer yang melibatkan beberapa aspek ya. Dan tentunya berkaitan juga dengan penerapan teknologi terkini serta pemahaman terhadap estetika dalam konteks bangunan kontemporer. Kemudian untuk bahan kajiannya ada teori perancangan tipologi desain arsitektur kontemporer. Jadi saudara nanti akan belajar tentang landasan teoritis yang menjadi dasar perancangan bangunan kontemporer, pemetaan tipe dan jenis bangunan kontemporer. Jadi saudara nanti akan memahami ragam bangunan modern dan cara melakukan pemetaan terhadap karakteristik masing-masing. Kemudian ada pemetaan elemen tipologi bangunan kontemporer. Pada bagian ini, saudara nanti akan fokus pada analisis elemen-elemen khas yang menjadi identitas tipologinya. Kemudian yang terakhir, penyajian konsep dan desain berdasarkan tipologi. Nah, ini saudara nanti akan diajak untuk menyajikan konsepnya ini dalam berbagai media ya. Dengan mengikuti mata kuliah ini ya, saudara nanti akan diarahkan untuk memahami esensi dan keunikan arsitektur kontemporer, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam proses perancangan nantinya. Baik, selanjutnya adalah mata kuliah, masih di mata kuliah pilihan 1 ya. Mata kuliah ini dengan nama pengembangan rumah mikro. Nah, ini mata kuliah dengan 4 SKS ya. Pada mata kuliah ini, saudara nanti akan diberikan bekal pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan perancangan dengan fokus pada tipologi rumah mikro. Sehingga mata kuliah pilihan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang perancangan hunian dengan luas tanah dan bangunan yang terbatas, namun tetap memenuhi kaidah rumah layak huni. Nah, saudara nanti akan diajak untuk menjelajahi konsep dan inovasi terbaru ya tentang perancangan rumah mikro yang tidak hanya terjangkau secara finansial, namun juga mudah dalam pemeliharaan dan tentunya ramah lingkungan ya. Untuk CPLO-nya ada 2, Research and Analysis, serta Architecture and Society. Jadi ini adalah mata kuliah berbasis penelitian ya, sehingga nanti saudara akan memahami ya aspek-aspek dalam penelitian serta analisis yang mendalam terkait dengan pengembangan rumah mikro. Kemudian kaitannya dengan Architecture and Society ini berkaitan dengan arsitektur dengan masyarakat sekitar ya, artinya bagaimana saudara nanti akan memahami perancangan rumah mikro ini memberikan dampak yang positif pada kehidupan sehari-hari penggunanya. Ini juga dalam lingkungan sosial masyarakat juga ya. Bahan kajiannya, yang pertama ada pengembangan konsep hunian pembangunan kota. Di sini saudara akan diajak untuk menggali pengetahuan tentang perkembangan konsep hunian dari waktu ke waktu dan bagaimana perancangan rumah mikro ini dapat berperan dalam pembangunan lingkungan masyarakat. Dan kaidah rumah layak huni di sini berkaitan dengan standar dan kriteria ya yang harus dipenuhi agar rumah itu dikatakan layak untuk dihuni. Dan inovasi dan pendekatan perancangan rumah mikro ini bagaimana kita nanti akan berinovasi dalam perancangan rumah mikro ya, termasuk faktor berkelanjutan dan efisiensi, terutama itu yang paling kita pertimbangkan dan mendasari perancangan rumah mikro ini. Berikutnya kriteria pengembangan rumah mikro ini, nanti kita akan mempelajari kriteria khusus yang perlu dipertimbangkan dengan mengembangkan dalam mengembangkan rumah mikro ini ya, seperti berkelanjutan, efisiensi energi, dan kira-kira pemenuhan upaya kita untuk memenuhi kebutuhan penghuni. Dan dengan mengambil mata kuliah ini, saudara nanti akan
memperoleh pemahaman tentang pengembangan rumah mikro dan memungkinkan saudara nanti akan terlibat dalam desain yang memiliki dampak positif bagi penghuni khususnya, serta masyarakat dan lingkungan. Berikutnya adalah mata kuliah pilihan 1, Adaptive Reuse, yang akan disampaikan oleh Pak Tulus. Kepada Pak Tulus, kami persilakan. Terima kasih Mas Jeffrey. Mata kuliah Adaptive Reuse ini adalah mata kuliah pilihan yang dengan bobot SKS 4 SKS. Mata kuliah yang menekankan pada kemampuan menerapkan pendekatan Adaptive Reuse dalam perancangan arsitektur. Mata kuliah ini berbasis seminar ya dan penggalian diskusi ya, jadi menggabungkan antara pembelajaran individu dan pembelajaran kolaboratif ya. Intinya adalah bagaimana mengadaptasi bangunan-bangunan lama untuk konteks yang baru dan mengisi dengan fungsi-fungsi yang baru untuk mengadaptasi terhadap kondisi perkembangan terkini gitu. Capaian pembelajaran yang diarah dari mata kuliah pilihan ini adalah Adaptive Reuse, Architecture and Urban Planning. Jadi lebih banyak juga membahas konteks urban planning dan urban design itu saja. Topik kajian pada setiap semester dari mata kuliah ini berbeda. Jadi ada tawaran mata kuliah. Topik kajian yang ditawarkan kali ini semester ini adalah sebagai fokus pembelajaran pada semester ini adalah eksplorasi memahami adaptive reuse dan asal-usulnya, prinsip-prinsip dan tahapan perancangan arsitektur dan penerapannya dalam suatu kasus gitu. Jadi juga nanti akan dilakukan pembedahan kasus ya dan studi presiden itu. Bahan kajian dari mata kuliah ini meliputi 5 poin penting. Yang pertama adalah pemahaman adaptive reuse, sejarah adaptive reuse, prinsip-prinsip adaptive reuse, kreasi gagasan perancangan arsitektur dengan pendekatan adaptive reuse dengan studi kasus, dan presentasi grafis, poster, dan model sebagai sajian akhir dari kuliah ini. Berikutnya menyambung. Berikutnya adalah mata kuliah perancangan arsitektur eksperimental. Ini juga mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS ya, 4 SKS ya. Mata kuliah ini berbasis seminar, yaitu pengayaan pengetahuan melalui pemaparan dan diskusi. Ini juga memadukan proses pembelajaran individual dan kolaboratif. Fokus pada mata kuliah ini adalah inovasi dalam perancangan arsitektur melalui telah kritis permasalahan spasial, eksplorasi imajinatif, solusi ide ruang dan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam ide perancangan arsitektur. Orientasi mata kuliah ini adalah kemajuan teknologi serta material dan metode perancangan untuk tujuan berkelanjutan. Tujuan berkelanjutan itu adalah konteks yang penting, dan penekanan pada mata kuliah ini adalah eksplorasi, pendekatan, dan sintesa perancangan arsitektur alternatif ya, yang merupakan kebaruan yang ditawarkan. Gitu. Capaian pembelajaran yang diarah melalui mata kuliah pilihan ini adalah Sustainable Architecture and Urbanism, Research and Analysis, Comprehensive Design. Kemudian ini juga meliputi wawasan belajar yang cukup luas, meliputi disiplin arsitektur dan disiplin lain di luar arsitektur yang relevan dengan arsitektur. Nah, mata kuliah ini juga pada setiap semester ditawarkan topik yang berbeda. Untuk topik kajian yang ditawarkan pada semester ini adalah upaya menjawab permasalahan hunian sementara pasca bencana melalui material dan metode konstruksi lokal yang kemudian diimplementasikan dalam desain arsitektur berkelanjutan. Hasil akhir karya yang dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menghasilkan karya kolaboratif proposal prototipe desain hunian sementara pasca bencana. Dalam mewujudkan karya ini, mahasiswa akan bekerja kelompok atau kolaboratif di bawah bimbingan dosen dan praktisi profesional. Bahan kajian dari mata kuliah pilihan ini meliputi berpikir lateral untuk kreativitas dan inovasi, Sustainable Architecture and Urbanism, studi inovasi dalam pendekatan dan sintesa perancangan arsitektur, dan kreasi gagasan eksperimental out of the box untuk
sintesa perancangan arsitektur. Kesemuanya kemudian dikemas dalam proposal prototype design yang meliputi presentasi konseptual, grafis, dan model. Nah, demikian untuk penjelasan singkat perancangan arsitektur eksperimental. Berikutnya kami silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Tulus. Berikutnya ini adalah mata kuliah pilihan 2 ya, perancangan ruang luar. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Indartoyo. Ya, Silakan Pak Indartoyo. terima kasih Mas Jeffrey. Jadi perancangan ruang luar itu sesungguhnya adalah satu mata kuliah yang gampang sekali. Gampang sekali, tapi akibatnya apa? Banyak sekali yang lupa bahwa mata kuliah ini mempunyai hukum-hukum, mempunyai patokan-patokan. Nah, sehingga kalau yang gampang ini kemudian ditambah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, maka rancangan ruang luar Anda diperkirakan akan menjadi jempol bagus. Nah, sebagai contoh gini, merancang ruang luar itu harus meneruskan konsep yang dibangun atau yang direncanakan oleh arsitek utamanya. Misalnya, arsitek utamanya merancang suatu gubahan yang berbentuk sentris, ya, gubahan massa sentris. Maka sebagai arsitek ruang luar, rancangan ruang luar, arsitek ruang luar, mestinya kita harus mendukung agar supaya capaian dari si arsitek utama tadi tercapai, yaitu satu gubahan rancangan yang dimaksud tadi. Jadi demikian. Kemudian rancangan ruang luar ini tentu saja terdiri dari rancangan luar untuk kota, skala kota, rancangan luar untuk wilayah, rancangan luar untuk kompleks atau master plan kampus dan sebagainya, dan rancangan luar gedung sekitar rumah atau sekitar gedung tempat perencanaan itu berada. Jadi kemudian di dalam perancangan ruang luar ini itu tidak hanya faktor material apa, kemudian konsep apa yang harus diterapkan, tapi kita juga jangan lupa harus menerapkan fasilitas untuk disabilitas. Nah, karena ini merupakan rancangan ruang luar, jadi ini sangat berperan sekali bagaimana mewujudkan agar bangunan dan lingkungannya itu akses. Nah, jadi nanti kita belajar sama-sama tentang itu, tentu saja bersama juga dengan macam-macam pepohonan apa yang layak dipakai untuk menghasilkan oksigen yang banyak dan mana yang enggak dan sebagainya. Saya kira itu, Mas Jeffrey. Matur nuwun, Mas. Ya, terima kasih Pak Indartoyo. Berikutnya ini adalah mata kuliah pilihan kedua juga ya, rancangan kolaboratif BIM. Ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Girlang. Silakan Pak Girlang. Ya, halo semuanya. Ya, proses merancang itu selalu membutuhkan kerja sama interdisiplin ya, dengan berbagai anggota proyek ya, yang berasal dari beragam latar belakang. Nah, kolaborasi itu adalah pasti, dan komunikasi yang efektif adalah kunci ya, dalam mewujudkan tujuan perancangan yang baik.
Di mata kuliah ini, perancangan kolaboratif BIM, kita akan melihat seluruh proses desain kolaboratif sehingga kita bisa memperoleh gambaran praktis alur kerja kolaboratif dalam proses perancangan, terutama mengetahui bagaimana BIM sebagai sebuah pendekatan arsitektur digital yang relatif baru ya, berperan dalam membuat kolaborasi menjadi semakin efektif. Nah, mata kuliah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari berbagai perangkat kolaboratif yang digunakan dalam industri konstruksi saat ini, serta peran digitalisasi industri konstruksi, terutama BIM dalam mentransformasi proses kolaborasi dalam perancangan. Selanjutnya, kita akan melakukan hands-on menggunakan perangkat-perangkat digital standar industri yang membuat kolaborasi antar pengguna dan disiplin menjadi semakin mudah. BIM dan platform berbasis cloud akan menjadi fokus pembelajaran kita. Kita juga akan mengundang praktisi untuk hadir di kelas untuk mengetahui best practice terkini dari industri. Terakhir, kita akan membahas potensi menarik dari emerging technology seperti extended reality, laser scanning, dan spatial computing yang mungkin saja ya in the near future akan merevolusi cara kita berkomunikasi dan berkolaborasi dalam desain. Di akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan lanskap teknologi digital saat ini dalam proses desain kolaboratif, lalu menggunakan perangkat-perangkat digital yang mendukung proses desain kolaboratif dalam sebuah proyek teamwork, serta menganalisis potensi integrasi teknologi baru ke dalam alur kolaboratif yang ada saat ini. Mungkin itu untuk perancangan kolaboratif BIM ya. Nah, berikutnya untuk arsitektur komunitas, ini adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa ya, pada pengembangan desain lewat interaksi bersama komunitas. Pendekatan perancangan ini umum kita kenal dengan participatory design ya. Nah, dalam pendekatan ini, perancang dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis seperti teknologi, material, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya dari komunitas yang menjadi target dari desain tersebut. Metode ini bertujuan untuk membangun empati perancang kepada pengguna melalui interaksi 2 arah sehingga perancang dapat memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Nah, lewat mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari antara lain pertama teori arsitektur komunitas, lalu desain ruang komunitas, berikutnya ada aspek lingkungan berkelanjutan, terutama terkait dengan kontribusi arsitektur pada SDGs, serta analisis konteks sosial dan budaya. Di akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan metode perancangan partisipatif lewat interaksi dengan komunitas, lalu menganalisis kebutuhan komunitas dari hasil desain shared, serta menyusun presentasi rancangan skematik berdasarkan hasil participatory design bersama komunitas. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Gilang dengan berakhirnya penjelasan dari Pak Gilang, berikut juga penjelasan mata kuliah pilihan dari KBK Perancangan Arsitektur. Nah, bila ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di dalam kolom komentar ataupun form yang sudah disediakan di dalam form. Kami tunggu partisipasi saudara sekalian di dalam mata kuliah pilihan dari KBK Perancangan Arsitektur. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Rizky Fitri Ramadina, akan menjelaskan mengenai mata kuliah pilihan dari KBK Teknologi Bangunan dan Lingkungan yang ditawarkan pada semester genap tahun akademik 2023-2024. Ada 3 mata kuliah yang kami tawarkan pada semester genap kali ini, antara lain adalah yang pertama, mata kuliah Bangunan Hijau dengan bobot 4 SKS, nanti akan diampu oleh Dr. Insinyur Lili Kusumawati. Mata kuliah ini akan membahas mengenai prinsip, aturan, dan standar mengenai bangunan hijau yang digunakan dalam perancangan arsitektur berkelanjutan dengan mengacu pada kriteria bangunan hijau, yaitu tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas udara dan kenyamanan termal, dan manajemen lingkungan bangunan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai pendekatan desain bangunan dan teknologi yang mendukung perancangan arsitektur yang berkelanjutan.
Bahan kajian pada mata kuliah bangunan hijau antara lain adalah teori, konsep, dan prinsip-prinsip dalam arsitektur berkelanjutan, aturan dan standar bangunan hijau, pengetahuan tentang material dan kinerja bangunan hijau, implementasi prinsip-prinsip dasar bangunan hijau pada perancangan, dan juga critical thinking, design thinking, dan metodologi penelitian dan analisis data, dan juga penulisan ilmiah. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang basisnya penelitian. Mata kuliah kedua yang ditawarkan adalah bangunan net zero karbon dengan bobot 3 SKS. Nantinya akan diampu oleh Bapak Girlang Baktiputra, STMSC, di mana mata kuliah ini adalah kerjasama dengan International Finance Corporation dalam modul Designing for Greater Efficiency. Dan nantinya mahasiswa yang menyelesaikan seluruh tugas akan mendapatkan sertifikat dari IFC. Mata kuliah ini akan membahas mengenai perancangan bangunan net zero karbon, meliputi aspek desain pasif dan aktif, yaitu pengaruh iklim terhadap desain bangunan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, dan embedded energy pada material, termasuk penggunaan renewable energy seperti photovoltaik. Lalu ada juga mengenai carbon offset untuk memenuhi persyaratan net zero karbon. Bahan kajiannya antara lain adalah latar belakang bangunan net zero karbon, lalu iklim, bentuk, dan selubung bangunan, lalu membahas sedikit mengenai HVAC atau heating, ventilation, dan air conditioning, lalu membahas tentang pencahayaan alami dan buatan, membahas mengenai energi terbarukan dan carbon offset, dan juga membahas tentang penggunaan air dan juga embedded energy pada material. Ini adalah beberapa contoh tugas mahasiswa yang dilaksanakan pada final project. Jadi nanti akan ada tugas-tugas berkelompok yang dilakukan oleh mahasiswa selain adanya mengerjakan modul-modul secara individu. Jadi nanti di akhir mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa membuat desain yang memenuhi kriteria net zero karbon. Mata kuliah ketiga yang ditawarkan adalah mata kuliah mengenai rekayasa fasad, di mana di sini mata kuliah ini membahas mengenai perancangan dan teknologi pada fasad bangunan dari bangunan bertingkat rendah hingga bangunan bertingkat tinggi. Bahan kajiannya antara lain adalah konsep teoritis prinsip selubung bangunan, dasar-dasar sistem struktur selubung bangunan, pengetahuan tentang jenis-jenis fasad bangunan seperti monolithic wall, window wall, curtain wall, dan juga secondary skin. Pengetahuan tentang material dan aplikasinya pada fasad, pengetahuan tentang detail pada fasad, dan juga kompleksitas pada fasad bangunan. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang ingin lebih mendalami bagaimana konstruksi fasad. Ini adalah capaian mata kuliahnya, antara lain adalah kalian nantinya diharapkan bisa memahami pengetahuan tentang perancangan fasad dan pengaruhnya terhadap kinerja fasad bangunan dan lingkungan, dan juga mampu menerapkan perancangan, detail, dan metode konstruksi dari berbagai sistem struktur fasad pada rancangan arsitektural. Ini adalah beberapa contoh hasil karya mahasiswa di semester GASAL 2324, di mana mereka membuat mock-up dan juga membuat desain fasad. Sekian dari KBK Teknologi Bangunan dan Lingkungan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan dari kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mata kuliah pilihan yang akan ditawarkan dan dibuka dari kelompok bidang keahlian sejarah, teori, dan kritik arsitektur. Yang pertama adalah mata kuliah pilihan 2, arsitektur etnik dengan bobot 3 SKS. Dosen pengampu direncanakan dan dibimbing oleh Bapak Dr. Bambang Susetiarto, di mana mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa yang memilih untuk mendalami pengetahuan kekayaan keberagaman arsitektur etnik di Indonesia. Mahasiswa melakukan kajian terhadap arsitektur etnik yang tersebar di seluruh Indonesia dan mempelajari elemen-elemen arsitektural dan non-arsitektural yang menjadi salah satu bagian dari masyarakat etnik.
Capaian pembelajaran lulusan yang terkait adalah History of Indonesian Architecture and Tradition. Bahan kajiannya akan beragam ya, menyesuaikan dengan studi kasus yang akan diangkat, yaitu tentang arsitektur etnik baik di pedalaman Indonesia, di pulau-pulau yang tersebar, yaitu di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta arsitektur hebat di Indonesia. Mata kuliah pilihan 2 berikutnya adalah kajian tematik arsitektur. Bobotnya 3 SKS dan direncanakan akan diampu oleh Bapak Dr. Agus Saladin atau Bapak Dr. Dhani Wiyanda. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk melatih mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip penataan dalam arsitektur, ya, baik tatanan, aturan, dan sebagainya, melalui kajian terhadap karya-karya tematik arsitektur. Yang dilihat mungkin beberapa elemen seperti bentuk, ya, ruang, ruangan itu sendiri, meaning, penggambaran, pengkodean, serta pengkata-kataan wording. Kemampuan mengidentifikasi tatanan dan aturan di dalam arsitektur tersebut digunakan untuk mengenali, mengerti, dan memahami tema-tema arsitektur yang merupakan pijakan berpikir berkonsep, berimajinasi, serta berkomunikasi, bertata nilai, dan karakter dalam berarsitektur. Tema-tema atau tematik arsitektur yang dimaksud adalah pokok gagasan arsitek yang terekspresi pada karya-karya arsitekturnya. Bahan kajian yang akan diangkat terkait dengan pengertian, kajian, ragam kajian tematik itu sendiri, kemudian bagaimana kajian komprehensif di dalam analisis arsitektur tematik, peran tematik dalam arsitektur, serta pemahaman tentang prinsip tatanan dan aturan. Mata kuliah pilihan berikutnya masuk dalam kelompok MKP 3 ya, tentang pengabdian kepada masyarakat, yaitu Tekno Sosiopreneur. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan akan diampu oleh Ibu Dr. Retna Ayu Puspatarini. Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk berinovasi dalam menghasilkan sebuah ide yang berhubungan dengan dunia usaha, khususnya ya, dunia usaha yang terkait dengan arsitektur. Ide usaha dalam berarsitektur tersebut mampu dipertanggungjawabkan melalui analisa hingga diwujudkan bentuk ide bisnisnya, baik secara tertulis maupun secara penampilan fisik visual. Ide usaha dalam arsitektur didasarkan pada prinsip teknologi, sosial, dan ekologi, sehingga inovasi yang menerapkan teknologi ini tidak hanya menghasilkan ide bisnis yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, namun juga menyelaraskan ide bisnisnya dengan aspek masyarakat dan lingkungan. CPLO yang terkait yaitu Pancasila Trikrama Trisakti dan Operation and Management of Architectural Practice. Nah, bahan kajian yang diangkat terkait dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila maupun Trikrama Trisakti, kemudian teknologi dalam arsitektur, sosio budaya dalam arsitektur, kemudian bagaimana berpikir kritis dan berpikir merancang, pengenalan berbagai media untuk mengkomunikasikan gagasan arsitektural, prinsip dan strategi penggunaan media tersebut ya. Dan berikutnya adalah mata kuliah pilihan 3, konservasi dan pusaka arsitektur dan perkotaan. Bobotnya 2 SKS dan akan diampu oleh Ibu Dr. Poppy Puspitasari. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membimbing mahasiswa mampu mengenali, memahami, dan menguasai pengetahuan konservasi arsitektur dan perkotaan, termasuk tentang peran arsitek, kategorisasi, ruang lingkup, dan sasaran konservasi. Metode analisis sintesis arsitektur, peraturan bangunan, kawasan konservasi di perkotaan, dan mahasiswa ini dilatih mengkategorisasikan elemen pembentuk bangunan konservasi dengan archetypes. Mahasiswa juga dilatih secara umum terampil menganalisis dengan metode sintesis arsitektur secara detail dan dikaitkan dengan kemanfaatan pengetahuan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan pemahaman terhadap teori, kaidah, metode, proses analisis sintesis,
arsitektur dan archetypes sehingga dapat diterapkan pada konservasi arsitektur dan perkotaan. TPLO yang terkait adalah History and Culture of Global Architecture, History of Indonesian Architecture and Tradition, dan Sustainable Architecture and Urbanism. Bahan kajian yang diangkat juga mencakup apa yang tadi sudah disampaikan pada deskripsi ya, dari pengertian, jenis, serta tujuan konservasi, kemudian sampai ke pengkategorisasian elemen konservasi arsitektur, sampai pada peraturan bangunan kawasan konservasi di perkotaan. Baik, demikian mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh KBK Sejarah, Teori, dan Kritik Arsitektur. Baik, berikutnya saya akan membacakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan dan akan dibuka pada semester genap oleh KBK Perkotaan dan Permukiman. Yang pertama adalah mata kuliah pilihan 1 dengan bobot 4 SKS, yaitu Isu-isu Perkotaan Kontemporer. Pengampu oleh Bapak Dr. Hadi Prabowo, di mana pada mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan tentang fenomena-fenomena perkotaan. Berikutnya yang dibahas adalah isu-isu perkotaan kontemporer yang dihadapi oleh para arsitek dan perancang kota. Isu urbanisasi, lingkungan, perkembangan teknologi informasi. Kemudian menganalisis isu-isu utama dalam perkembangan perkotaan kontemporer, baik dalam dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan perkotaan agar dapat merumuskan solusi kreatif untuk mengatasi masalah perkotaan. Nah, yang menjadi bahan kajian dari mata kuliah ini terkait dengan tantangan perkotaan kontemporer, aspek lingkungan perkotaan, kebijakan perkotaan, kemudian pembangunan kota yang berkelanjutan dengan tantangan revolusi industri, serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan perkotaan. Mata kuliah kedua yaitu Historic Urban Landscape, yaitu mata kuliah MKP 2 ya. Bobotnya 2 SKS yang akan diampu oleh Ibu Dr. Ririk Minandari. Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dasar dan pemahaman teori kaidah, metode, serta proses pelestarian warisan budaya yang terkait dengan lingkungan perkotaan, dan memberikan wawasan serta pemahaman tentang elemen-elemen bangunan bersejarah, situs bersejarah, taman kota, jalan tua, dan elemen lain yang berkontribusi pada identitas kultural kota. Ini adalah gambar yang diambil dari tim mahasiswa mata kuliah full sebelumnya, yaitu di kawasan Pasar Lama di tahun 2023. Kemudian yang akan dikaji tentang sejarah perkembangan kota dan arsitektur, metode dokumentasi, kemudian prinsip desain berkelanjutan yang menyesuaikan dengan warisan budaya, etika dan dalam pelestarian dan restorasi, serta kasus-kasus studi pelestarian yang sukses atau best practice ya, dalam konteks historic urban landscape untuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah berikutnya yang akan dibuka adalah penataan ruang publik. Ini masih dalam MKP 2 ya. Bobotnya adalah 3 SKS dan akan diampu oleh Ibu Dr. Nur Hikmah Budi Hartanti. Mata kuliah ini merupakan pendalaman terhadap substansi penataan ruang-ruang publik perkotaan melalui kajian kasus untuk memahami metode pengumpulan dan analisis data, proses perancangan, penyusunan konsep fisik ruang publik, serta penetapan tema perancangan. Adapun bahan kajian yang akan diangkat di dalam mata kuliah ini meliputi pengenalan ataupun definisi dari karakter ruang publik serta perannya, kemudian tipologi ruang publik itu sendiri,
aspek-aspek lingkungan, fisik, sosial budaya, kemudian prinsip placemaking dalam penataan ruang publik, prinsip keberlanjutan dalam penataan ruang publik, partisipasi masyarakat, serta identitas dan budaya. Prinsip penataan ruang publik atau public space ini dapat dilihat skemanya pada gambar yang tercantum. Mata kuliah berikutnya adalah perancangan public housing, di mana ini juga masih mata kuliah pilihan 2, bobotnya 3 SKS dan akan diampu oleh Ibu Dr. Eti Kridarso. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep, prinsip, serta praktik terbaik dalam merancang perumahan publik yang efektif, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang diakomodasi. Dari gambar di samping terlihat mata kuliah ini biasanya akan juga dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan praktis, baik bersama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bahan kajian dalam mata kuliah perancangan public housing meliputi tinjauan konsep dan prinsip perancangan perumahan publik, kemudian analisis kebutuhan perumahan publik, perencanaan spasial, desain arsitektur dan lanskapnya, aspek sosial dan kultural, keberlanjutan yang mencakup penggunaan bahan ramah lingkungan, desain yang hemat energi, pengelolaan air, serta dilengkapi dengan studi kasus dan proyek seperti yang terlihat di gambar. Mata kuliah selanjutnya yang dibuka yaitu mata kuliah penataan permukiman hukum, masuk dalam kelompok mata kuliah pilihan 3 yaitu PKN yang bobotnya ada 2 SKS serta akan diampu oleh Ibu Insinyur Dwi Rosnati. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep, prinsip, serta teknik penataan permukiman kumuh, memberikan pengetahuan dasar mengenai identifikasi permasalahan di permukiman kumuh, isu-isu strategis permukiman kumuh, dan sebagainya, dan mempelajari juga tentang bagaimana analisis, perencanaan, dan implementasi strategi penataan permukiman kumuh yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan. Penataan permukiman kumuh ini meliputi bahan kajian tentang pengertian dan kebijakan penataan, analisis permukiman kumuh, perencanaan penataan permukiman kumuh, strategi dan konsep serta pola penataan, serta keberlanjutan dalam penataan permukiman kumuh. Demikian tentang beberapa mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh KBK Perkotaan dan Pemukiman. Selanjutnya, mata kuliah pilihan yang dalam hal ini adalah mata kuliah pilihan di dalam universitas yang ditawarkan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Trisakti. Seperti yang mungkin sudah mahasiswa lihat ya pada poster yang disampaikan, di mana kuliah Usaha Mandiri Ilmu Teknologi Terapan pada tahun 2023-2024 ini akan mengambil lokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Mahasiswa akan diajak untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dengan lintas program studi, bertemu dengan teman-teman dari fakultas lain yang kemudian akan menyusun beberapa program pengabdian kepada masyarakat berbasis Sustainable Development Goals, di mana melalui KUM ITT mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengeksplorasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa, menyusun program pemecahan masalah, melaksanakan program tersebut, dan menyusun laporan hasilnya. Nah, program ini biasanya dilaksanakan di akhir semester genap ya, sehingga bagi mahasiswa arsitektur yang ingin mengikuti mata kuliah ini, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat langsung di lapangan, silahkan dapat mengambil mata kuliah KUM ITT pada KRS semester genap. Kemudian pelaksanaannya akan dilaksanakan di tengah atau di akhir
semester genap. Tentu tidak mengganggu jadwal perkuliahan reguler. Untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman bisa menghubungi Kapus UITP Bapak Wawan Kurniawan dari LPPM Universitas Trisakti. Demikian teman-teman semuanya, silahkan mempertimbangkan dan melihat serta mencermati mata kuliah apa saja yang akan diambil, baik dari mata kuliah pilihan 1, 2, dan 3. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.